Mau'izatul Hasanah yang mana akan dibawa oleh Fadilatul Kiram Syekh Raden Kiai Haji Abdus Salam Mujib selagi pengasuh pesantren Lembaga Pesantren Al-Khazini Buduan Sidoarjo. Alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyyit taufiq. Al-hadi man istahdahu ila aqwamit tariq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, Kiai Abdullah Mu'id yang saya hormati, Ustadz Yunus, para sepuh, para alumni, para santri aktif, dan juga semua hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa bertemu, bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barakah insyaallah. Mudah-mudahan kita sekalian, ibadah kita sekalian di bulan suci Ramadan khususnya, puasa, tarawih, tadarrus Al-Quran, dan juga hataman-hataman kitab yang ada di pesantren-pesantren, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah selepas bulan Ramadan ini, dan juga orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Amin Allahumma amin. Halal bihalal ini tidak ada di Arab, adanya di Indonesia. Karena yang menciptakan halal bihalal ini adalah orang Indonesia. Jadi tidak ada di Arab itu istilahnya halal bihalal. Mungkin bisa juga dianggap ini bid'ah. Karena tidak ada pada zaman Rasulullah, halal bihalal juga tidak ada. Bikin pertemuan semacam ini
kemudian bikin acara dikatakan halal bihalal, zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat juga enggak ada. Lalu pertanyaannya, apakah ini salah? Tentu saja tidak dikatakan salah karena memang ada dalil, tetapi memang kumpul-kumpulnya saja yang tidak ada dalilnya ini. Maksud dan tujuan halal bihalal ini ada dalilnya, begitu. Para hadirin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, penuh dengan barokah, penuh dengan rahmah, penuh dengan maghfirah, dan setiap hari penuh dengan itqun minan nar. Di dalam hadis yang menerangkan tentang keutamaan Ramadan dan apa isinya Ramadan, ini luar biasa banyak dan hadisnya sahih. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang lain juga sahih, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang lain yang sahih juga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada hadis walaupun dhaif yang mengatakan bahwa Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar, walaupun dhaif ada hadisnya. Sebetulnya idkum minan nar ini adalah setiap hari, sebetulnya bukan akhir min Ramadan saja. Setiap hari Allah memerdekakan hamba-hambanya yang mestinya tidak pantas masuk surga, yang mestinya sudah masuk neraka, ini dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Setiap hari, bukan di akhir Ramadan saja. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mau khutbah, apakah khutbah itu hari raya ataupun yang lain. Ketika Rasulullah naik mimbar mengucap amin, kemudian naik lagi ke tangga yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Naik tangga yang ketiga, Rasulullah juga mengatakan amin. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin, amin, thalatha marrat. Ya Rasul, kami mendengar engkau mengatakan amin 3 kali ketika naik mimbar. Maka jawab Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, lamma raqitul mimbar faraqitu darajatal ula ja'ali Jibril wa qala li syaqiya abdun adraka Ramadan wa wansalakha thumma ansalakha wa lam yughfar lahu al-hadits atau kama qala. Kata Rasulullah, ketika saya naik mimbar, ketika naik tangga yang pertama, Jibril datang kepada saya. Jibril mengatakan kepada saya, mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan tidak bahagia seorang hamba yang datang Ramadan, kemudian lepas dari Ramadan, selesai Ramadan, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Maka saya mengatakan amin. Tsumma raqitu darajata tsaniyah. Faqala li Jibril, syaqiya abdun
adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yudkhilahu al-jannah. Faqultu amin. Mudah-mudahan celaka seorang hamba, seorang manusia yang menjumpai kedua orang tuanya dalam hidupnya atau salah satu dari kedua orang tuanya tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Dua orang tua atau satu orang tua ini tidak memasukkannya ke dalam surga. Artinya apa? Dia tidak patuh kepada orang tuanya. Celaka dia. Maka Rasulullah juga mengucapkan amin. Yang nomor 3, thumma raqitu ad-darajat ats-tsalitsah. Faqala li Jibril, syaqiya 'abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaih. Faqultu amin. Celaka, mudah-mudahan celaka seorang hamba yang namamu Muhammad disebut, di sampingnya disebut, dia mendengar, tetapi dia tidak membaca sholawat kepadamu. Mudah-mudahan celaka dia. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, amin. Jadi mudah-mudahan puasa kita dan orang tua kita yang masih ada ini mampu memasukkan kita ke dalam surga Allah. Amin, Allahumma amin. Dan mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau sudah banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan Ramadan fadilahnya luar biasa, asalkan kita laksanakan dengan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, maka kita insya Allah keluar dari Ramadan sudah tidak ada dosa antara kita dan Allah. Tinggal dosa kita antar sesama hamba Allah ini yang belum. Makanya adanya halal bihalal. Kalau hakullah mungkin Allah sangat mudah sekali memaafkan kita asalkan kita betul-betul melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah di bulan puasa dengan sebaik-baiknya. Insya Allah sudah diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar. Tetapi tinggal dosa yang mungkin kadang kita tidak sengaja di antara kita. Dan mudah-mudahan juga tidak ada dosa di antara kita. Bukan tidak ada dusta, tapi tidak ada dosa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man kana lahu mazlimatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Al-hadits atau kama qala. Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, apakah kehormatannya ataupun yang lain, maka hendaknya dia meminta halalnya. Falyatahallalhu. Nah ini. Disinilah mahallus syahidnya, falyatahallalhu. Makanya mari kita bersaling saling halal menghalalkan. Falyatahallalhu. Saling halal bihalal. Sebelum tidak ada artinya uang, sebelum datangnya hari kiamat. Karena nanti di hari kiamatlah akan dibalas semua kesalahan baik langsung kepada Allah ataupun sesama manusia. Falyatahallalhu min 'irdihi aw syai'in qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum tidak berarti lagi, tidak ada gunanya lagi yang namanya uang dinar ataupun dirham. Maka
ulama Indonesia bersepakat bahwasanya halal bihalal ada dalilnya. Ada dalilnya, bukan tidak ada dalilnya. Bahkan banyak sekali dalil-dalil yang mendukung tentang halal bihalal. Kalau kita halal bihalal yang modelnya adalah silaturahim. Bukan perkumpulan seperti ini, tapi datangi satu persatu ke rumahnya masing-masing. Nah, ini yang memperpanjang umur katanya. Memperbanyak rezeki, karena di sana kasih makan, di sana kasih jajan. Banyak rezekinya. Dalam hadis Rasulullah juga menyampaikan man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan diluaskan rezekinya dan dibarokahkan umurnya atau diakhirkan umurnya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah sanak saudaranya, silaturahim. Nah, silaturahim ini bermacam-macam, tidak cukup dengan berziarah. Silaturahim ini yaitu melihat orang yang kita datangi, keluarga, famili yang kita datangi. Kalau memang orangnya ini mampu, ya cukuplah kita datang lalu kita saling memaafkan. Itu saja sudah cukup. Tetapi kalau yang kita datangi ini adalah tidak mampu, keluarga kita yang miskin, maka kita tidak cukup hanya silaturahim datang dan minta maaf, enggak cukup itu. Harus kita bawa oleh-oleh ataupun apa yang bisa meringankan beban mereka. Seperti itu, itulah silaturahim. Tidak mesti harus bawa oleh-oleh, enggak. Kalau orang mampu ya enggak usah lah. Di dalam hadis dikatakan apapun yang dilakukan oleh umat Islam dan ini dipandang baik, maka itu dikatakan bid'ah hasanah. Makanya menurut selain mazhab Wahabi, bid'ah itu bisa dibagi. Ada bid'ah qabihah dan ada bid'ah hasanah, ataupun bid'ah dhalalah dan juga ada bid'ah hasanah. Tidak semuanya bid'ah itu dhalalah, tidak. Ini menurut selain mazhabnya Wahabi. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis juga disampaikan bahwasanya man ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Apa yang menurut ulama-ulama muslimin itu adalah baik, bagus, maka menurut Allah itu juga bagus. Terserah ijma'ul ulama. Lah kalau sudah ulama sudah ijma', bahkan sekarang ini bukan hanya di Indonesia yang namanya halal bihalal ini sudah mulai menyeluruh ke seluruh dunia dan tidak ada yang menolak. Halal bihalal ini tidak ada yang menolak. Sama dengan memperingati Maulid Nabi, itu memang terjadi pada tahun 700-an. Nah, kalau halal bihalal ini terjadi sekitar ya enggak sampai 100 tahun yang lalu. Sudah ada Kementerian Agama ini. Menteri Agama yang siapa dulu itu yang pertama kali mengadakan halal bihalal secara nasional. Ini sudah adanya negara ini, berarti ya enggak sampai 100 tahun yang lalu. Tapi kalau Maulid itu sekitar tahun 700-an Hijriyah baru ada Haflatul Maulid. Itu pun enggak ada yang menentang sampai sekarang. Kecuali ya bangsa Wahabi. Itu pun enggak sampai 200 tahun yang lalu, enggak sampai. Sekarang kan sudah 1400. Jadi sudah 700 tahun
500 tahun tidak ada yang menolak sama sekali. Semuanya ulama mengatakan itu baik, baik, baik. Tidak ada yang mengatakan tidak baik. Karena yang diundang oleh Raja Mudhaffar pada waktu itu adalah seluruh para ulama. Bukan hanya dari kerajaan Irbil saja, tapi sampai keluar kerajaan Irbil juga diundang. Karena Raja Mudhaffar itu adalah Raja Irbil, satu sebagian wilayah dari Irak. Jadi apa yang sudah dilakukan ini jangan sampai kendur kalau ada orang yang mengatakan ini bid'ah, karena sudah di awal sudah dikatakan baik. Tidak mungkinlah kalau sudah semuanya sepakat baik lalu kemudian muncul orang yang mengatakan tidak baik. Bahkan ini secara nasional. Nggak tahu ini kapan halal bihalalnya Pak Jokowi, ini saya nggak tahu karena nggak pernah diundang juga. Atau kalaupun ada juga modelnya sudah model daring ya. Halal bihalal virtual. Dan perlu saya ingatkan kepada santri aktif, khususnya organisasi IKSID ini, IKSID 6. Mari nanti kalau waktunya kembali ke pesantren, segeralah kembali. Jangan merepotkan orang tua. Biasanya kalau pulang itu kepingin cepetan, tapi kalau balik itu kepingin ditunda-tunda terus. Kenapa? Karena memang di pesantren kita ini, kita sebelum santri datang ini insya Allah sudah disterilkan semua, dicuci semua, dan insya Allah nanti sudah bersih semua, tinggal masuk saja. Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus. Kenapa? Karena ini adalah menentukan masa depan santri-santri itu sendiri. Siapa yang aktif, siapa yang betul-betul di dalam menuntut ilmu, insya Allah nanti dia akan tahu hasilnya. Dia akan merasakan sendiri. Tapi yang tidak aktif juga akan merasakan sendiri. Itulah yang dia terima, itulah yang dia dapatkan. Jadi kalau bisa jangan sampai ditunda-tunda ketika waktunya sudah sampai untuk kembali ke pesantren. Dan mudah-mudahan semuanya santri-santri ini, semuanya yang kembali ke pesantren juga diberikan oleh Allah kesehatan dan rezeki yang cukup untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ini mohon, ini saya lupa, hari Ahad kemarin itu ada salah satu alumni di Liga, karena ada yang meninggal namanya Haji Amin. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mari kita bacakan Fatihah. Nanti saya langsung insya Allah ke sana. Setelah dari sini langsung ke Liga. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saya kira sebelum saya akhiri, saya tidak lupa
barangkali dari keluarga kami ataupun dari kami sendiri dan dari keluarga kami ataupun dari ustadz-ustadz yang ada di pesantren punya kesalahan. Kalau saya mewakili beliau-beliau minta maaf kepada semua santri aktif ataupun santri yang sudah alumni. Dan seperti yang dikatakan sambutan tuan rumah tadi, kita sekarang sudah 0-0, zahiran wa batinan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. اللهم يا الله يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم اقض حاجاتنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا دنيانا وأخرانا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا باركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطردا أو محروما اللهم عافنا واعف عنا وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عنا وعن الإسلام والإيمان جميعا توفنا أنت راض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.